Kami sudah bersyukur. Kami sudah meninggikan Engkau. Kami sudah bersorak-sorai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami, berikanlah ketenangan bagi kami, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman, kami mengerti dan memahami, dan kami pun boleh melakukannya dalam hidup kami hari ini. Segala hal yang ingin mengganggu kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang ada di tempat ini menguasai hidup kami, sehingga firman yang kami dengar tidak lewat begitu saja. Engkau berkati hamba-Mu secara khusus, Engkau perlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu akan menyampaikan isi hati kami. Terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita berkata kembali. Shalom. 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 Semua bersukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya juga bersukacita. Walaupun tadi pagi akan mendung, akan berdiri, tetapi tidak membuat sukacita saya hilang karena gerimis. Tetapi dengan gerimis hati saya semakin berbunga-bunga karena dibasahi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau sudah dapat semua, saya akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Amin. Udah dapat semua kan? Baik. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena itu adalah bisa dikatakan ayat hafalan. Ya, kita sudah berulang-ulang kita membacakannya. Tema kita adalah hidup fokus kepada Tuhan. Hidup fokus kepada Tuhan artinya kita concern kepada Tuhan. Kita memusatkan perhatian ke dalam sebuah tujuan. Seperti saat ini, jemaat Tuhan memusatkan perhatian, memperhatikan saya di saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh iya ya, Ibu Alia cantik. Nah, jadi memusatkan perhatian. Jadi tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Fokus, konsentrasi. Kita konsen kepada satu tujuan yang hendak kita capai. Itu adalah fokus. Kalau tanggal 10 yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika kita mau hidup fokus, tentunya kita harus menentukan dulu hidup lama kita. Kedua, kita berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan ketiga, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 3 poin pada saat itu. Apa-apa yang lupa boleh dicatat kembali. Kalau ada yang lupa lagi boleh tonton di YouTube channel GGP Kabar Baik. Ya, jadi kalau lupa. Jadi sekarang gampang kalau lupa nulis. Setiap hari Minggu gampang, udah ada di YouTube, jadi semua sudah ada urayanya. Jadi berulang kali kita tonton, jam tayangnya semakin banyak. Nah, hari ini kita masih tetap tema yang sama, hidup fokus kepada Tuhan. Kita mau memusatkan perhatian kita di hadapan Tuhan. Artinya kita memusatkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ini adalah sebuah ajakan Tuhan Yesus bagi kita
yang lemah, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Banyak ya, sudah lemah, sudah letih, sudah lesu, berbeban berat lagi. Ada 4 bagian. Marilah kepadaku, barang siapa yang membutuhkan pertolonganku, datanglah kepadaku. Jangan kepada yang lain, kepada Yesus. Marilah kepadaku. Yesus mengundang kita, mengajak kita untuk datang kepadanya. Tentunya semua jemaat, semua umatnya yang merasa diri bahwa saya hidup lemah, saya letih, saya lesu, saya memiliki beban berat. Yesus memanggil kita, mengundang kita, mengajak kita, marilah umatku, jikalau engkau mengalami keletihan dalam hidupmu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita mau hidup fokus, kalau kita mau memusatkan perhatian kita di hadapan Tuhan, hidup kita di hadapan Tuhan, pertama, mari kita datang kepada Tuhan, menerima undangan. Bagi yang menerima undangan pasti mendapat sesuatu. Seperti minggu yang lalu ada yang mengundang saya untuk bertemu. Kalau saya tidak datang dengan undangan yang ditawarkan, mungkin saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi karena saya meresponi daripada undangan tersebut, akhirnya saya mendapat berkat di luar dugaan. Ya kan Novi ya? Saya kan Novi. Jadi kalau saya menolak undangan itu, tidak menerima, saya tidak akan mendapatkan. Tetapi karena saya menerima undangan itu, ajakan itu, akhirnya saya mendapatkan berkat. Nah, kita sebagai umatnya, khususnya di Bakat Tua ini, kalau kita merasa diri kita memiliki beban yang berat, kita sudah mulai letih dengan kehidupan ini, kita sudah mulai lesu, seolah tidak mampu untuk berjalan, tidak mampu untuk melakukan kegiatan semuanya. Tuhan Yesus mengundang kita, marilah kepadaku semua yang memiliki beban itu semua, yang memiliki pergumulan itu. Tentunya keputusan ada di tangan kita, mau menerima undangan itu apa tidak. Seperti kemarin juga kan, kita diundang untuk mengikuti seminar 37 keluarga yang datang hanya 14 orang yang memenuhi undangan. Akhirnya yang lainnya mungkin ada yang kerja, ada yang di rumah memasak. 14 orang menerima, yang meresponi undangan tersebut. Akhirnya hati yang berserah. Nah kan ada kemarin ya Bang Daniel, berserah, hati yang bertumbuh, melayani, memberi, dan bersaksi. Ya, kalau saya nggak ikut kemarin, nggak tahu saya gerakannya yang begini, memberi dan begini. Karena saya ikut kemarin, jadi saya tahu ya ada gerakan, ada undangan. Kalau kita menerima undangan itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Yesus juga berkata demikian kepada kita pada pagi hari ini. Mari umatku, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan jalan keluar jika engkau datang. Maukah kita menerima undangan daripada Tuhan Yesus itu? Maukah kita terbuka kepada Tuhan? Ini membutuhkan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita diundang, kita mau datang, kita responi. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita responi, mendapatkan hal yang baik. Kalau tidak, ya sudah, kita akan semakin pusing dengan beban yang kita hadapi. Hal yang pertama, kalau kita mau hidup fokus kepada Tuhan, kita menerima undangan. Jangan tolak undangan Yesus. Jangan tolak ajakan Tuhan Yesus ketika dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan semua yang berbeban berat. Kalau
kita merasa umatnya, saya tidak memiliki beban, saya tidak punya pergumulan, Tuhan memberikan pilihan bagi kita. Oke, silakan. Tetapi kalau kita merasa saya ini tidak kuat, saya ini lemah, tanpa Tuhan bersama saya tidak akan bisa melewatinya. Tanpa Tuhan Yesus yang mendampingi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita merasa diri kita ini lemah. Ketika kita lemah, kita akan mencari Tuhan, membawa hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang sombong, dia akan berkata, wah, saya tidak butuh Tuhan, saya bisa semuanya, saya sehat, saya bisa melakukan segalanya tanpa Tuhan. Tetapi orang yang membutuhkan Tuhan, yang rendah hati, dia akan datang menghampiri Tuhan. Dia akan datang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengundang aku. Saya mau membawa beban hidup saya ini ke dalam tangan-Mu. Saya mau membawa pergumulan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sakit penyakit yang aku alami, saya mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tahu adalah Tuhan yang mampu menyembuhkannya. Keuangan kami yang saat ini kurang membaik, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita terima undangan daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Jangan kita mengeraskan hati untuk menolak ajakan undangan daripada Tuhan. Tetapi umat yang baik akan menerima undangan daripada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan menerima undangan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita mau menerima undangan daripada Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan semua serahkan di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang mampu mengangkat semua beban kita, yang memberikan jalan keluar di setiap apa yang kita gumuli. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Makanya di Yeremia dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Di Yesaya juga dikatakan di sana bahwa orang yang sombong itu tidak disukai Tuhan. Banyak di Amsal juga, ya, kalau kita membaca Amsal, banyak nasihat yang kita dapatkan di dalam. Makanya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita dekatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan dimanapun kita melangkah. Di tempat kerja, sampai berdoa dulu di hadapan Tuhan, baru melakukan aktivitas. Walaupun sudah berdoa dari rumah, tetapi kita bersyukur sudah sampai di tempat kerja dengan selamat. Saya mau beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati. Itulah umat Tuhan, anak Tuhan yang selalu membawa diri di hadapan Tuhan, yang mau berserah diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena merasa diri bahwa tanpa Tuhan saya tidak akan mampu berbuat apa-apa. 4 tahun kita melewati kekurangan, tetapi tahun 2021 Tuhan memberkati kita. Itu semua dalam pergumulan 4 tahun Tuhan didik kita. Mampukah kita bertahan? Jemaah sudah mulai resah, bagaimana ini kalau kita kurang-kurang melulu? Tetapi kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah berhenti. Kita berharap sebelumnya di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan pulihkan, luar biasa manisnya. Makanya semua wajah kita sudah berseri-seri semua. Amin. Karena salah satu poin yang disampaikan Pak Naso di tanggal 3 bahwa kita memiliki semangat kan dari 2 Korintus. Kalau masih ingat, nanti di YouTube kalau lupa. Bahwa
Ketika kita fokus sama Tuhan, kita diberikan semangat. Terus wajah berseri-seri. Nah, sekarang sudah terbukti, sudah berseri-seri. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu. Sama jemaat di tempat ini semua letih. Gak ada kan yang letih? Waktu jalan lesu enggak? Ya letih. Ya jikalau haus minum, ada Aquafit. Jadi kita tetap fit. Promosi. Jadi seperti itu. Hal yang pertama, kalau kita mau fokus sama Tuhan, kalau kita mau memusatkan hidup kita kepada Tuhan, hal yang pertama yang kita lakukan, terima undangan daripada Yesus. Jangan menolak undangan. Kalau kita diundang ke pesta, pasti kita datang. Kenapa? Karena ada makanan. Yesus mengundang kita, mari kepadaku semua yang letih lesu. Ya, jangan tolak undangan. Saya merasa letih, saya merasa lesu. Letih lesu. Ya, semua sudah komplit. Hebat banget ya. Coba kalau saya bilang, Ibu Ain sudah lemah letih lesu berbeban berat, datang kepada Ibu Amel, saya akan memberikan berkat yang tidak ada. Tetapi Yesus berani berkata demikian karena memang Tuhan Yesus mampu melakukannya bagi kita. Ada nggak yang sanggup mengatakan demikian? Ayo Pak Okli, nggak usah kerja lagi, nggak usah lagi jualan. Sudah letih, lemah, Pak Okli bawa motor keliling ke sana kemari. Saya akan berikan kebutuhan setiap harinya. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita mampu untuk membantu Pak Okli. Tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus kita berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mampu melakukan itu semua karena memang Tuhan Yesus mampu memberikan kelegaan, mampu mengangkat semua beban kita, keletihan kita, kelelahan kita, lelah menghadapi suami, lelah menghadapi istri, lelah menghadapi pekerjaan, lelah menghadapi anak-anak, lelah menghadapi menantu, lelah menghadapi cucu. Yesus mengajak kita pada pagi hari, marilah kepadaku semua yang memiliki beban itu, saya akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Hanya Yesus yang mampu. Tidak ada di luar sana. Di sini pun tidak ada. Tetapi ajakan Yesus mampu melakukan yang terbaik bagi kita. Tinggal bagaimana kita umatnya. Maukah kita terbuka di hadapan Tuhan? Maukah kita mau menyerahkan semua beban kita itu, keletihan kita itu? Kalau kita mau menghadapi anak yang cukup menyusahkan, mari bawa kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Doakan, bawa dia dalam doa ketika dia sedang tidur pulas. Jangan panjang-panjang doanya, jelas, spesifik, rinci. Detail artinya rinci. Nah, kita rinci. Tuhan Yesus, ini anakku, contohnya aja Bobby. Ini anakku Bobby. Saya mau anakku ini mau dengar-dengaran, mengasihi saya dan mengasihi mamanya. Amin. Jangan kencang-kencang suaranya, nanti dia bangun. Katanya apaan ini, aku didoain habis ditangkis tangan kita kan. Tapi doakan dia, jangan berhenti. Lakukan terus-menerus. Kita lihat hasilnya. Amin. Ketika kita berdoa selama 4 tahun, kekurangan melulu, tidak pernah berhenti. Terbukti di masa COVID, dimulai bulan Maret. Itulah puncaknya. Dimulai dari bulan Maret. Tetapi Tuhan pulihkan di bulan Oktober. Amin. Kita memasuki tahun 2021. Wajah kita semua berseri-seri. Makanya sekarang aku pakai minyak rambut. Ya keren dong. Supaya rambut saya tidak maju-maju ke depan. Iya dong, harus tampil beda. Karena kita sudah letih, sudah lemah, letih, lesu, berbeban berat. Kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kelemahan kami, inilah kekurangan kami. Kami sudah lelah Tuhan selama 4 tahun. Pulihkanlah kami.
dari segi keuangan kami. Tuhan berikan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa udah seminggu aku doain, tidak ada perubahan sama sekali. Biarin dia. Jangan. Di sini aja kita keuangan kita 4 tahun berjuang. Tidak pernah merasa letih lesu, tetapi berjuang terus, berdoa dan berdoa. Tuhan pulihkan. Setelah 4 tahun, Tuhan pulihkan. Manis deh sekarang. Makanya selalu aku manis. Kenapa? Ditambah teh manis. Ya, ditambah teh manis. Amin. Hal yang pertama, terima undangan. Jangan tolak undangan. Ya, kalau kita ke pesta tidak pernah kita tolak. Kenapa? Ada es krim di sana. Anak-anak kalau ke kondangan, ada es krimnya, ada baksonya. Ya, jadi kita bebas ngambil lah. Tuhan udah datang, udah undang kita. Tuhan Yesus sudah secara rinci bilang, yang semua lebih semuanya sudah dirinci. Mari, jangan menolong yang sudah diundang. Hal yang kedua, kalau kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan, hal yang kedua kita lakukan. Saya sudah catat, berani dan siap menerima tantangan. Kalau kita mau fokus atau hidup kepada Tuhan, kita harus berani dan siap menerima tantangan. Ya, Tuhan Yesus sudah berkata di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, tadi kalau kita berani, kita datang, kita terima undangan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah sekarang, pikulanku yang akan kupasang kepadamu. Nah, berani gak kita memikul kuk? Ini membutuhkan tantangan yang berat. Kita harus berani menerima tantangan. Berani atau siap menerima tantangan. Tuhan Yesus sudah mengajak, sudah mengundang, kita sudah terima. Dan kita harus siap memikul kuk yang diberikan Tuhan bagi kita. Pasti di ayat ini, aduh Tuhan, tadi pertama aku udah datang nih. Nah sekarang kok Tuhan bilang pikul aku. Kuk di sini adalah kayu, ya, sebuah papan kayu yang dibentuk lengkung, yang dipakaikan kepada binatang biasa, kepada kuda, sapi, untuk membawa beban nantinya. Nah, kita harus siap menerima tantangan daripada Tuhan. Jangan hanya mau terima undangan aja. Ya, saya sudah serahkan Tuhan, tetapi yang gak baik jangan lagi ya. Aku kan sudah lelah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata lagi, pikulanku yang akan kupasang kepadamu. Berani gak kita jawab Tuhan di tempat ini? Berani gak? Amin. Kita berani gak memikulku? Banyak beban yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita berani menerima tantangan daripada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat apa? Nanti di sini dijelaskan. Kita harus berani dulu. Kita siap menerima tantangan, jangan hanya berkatnya. Oh, terima kasih saya sudah datang kepada Tuhan, sekarang saya sudah lega. Nah, sesudah lega, Tuhan tantang kita kembali. Pikulah kuk yang akan kupasang kepadamu. Ada beban yang harus kita bawa. Ada beban yang harus kita lewati. Biasanya kalau bawa beban di atas pundak kan, kita jalan. Saya sudah melakukan itu. Dari Binampung, Binias sampai Kapalan di sini, bawa beban. Entahkah itu daun ubi, entah itu beras, atau air karena limbah. Jadi ember yang sakit, jadi kayak timbangan. Jadi kita harus bawa. Pikulanku. Kita harus bisa menerima tantangan itu. Kalau orang yang pertama kali taruh beban di sini, pasti sakitnya minta ampun. Perih, pada merah-merah,
sudah terbiasa, nggak lagi. Sudah kebal. Sama dengan kalau main gitar. Kalau pertama kali sakitnya minta ampun di sini untuk menekan senar gitar. Tetapi kalau sudah terbiasa, ini udah katalan. Tidak terasa lagi, mau dicuri-curi juga nggak terasa. Tuhan mau mendidik kita untuk bisa menerima semua yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kita harus siap umatnya. Apapun tantangan yang diberikan Tuhan bagi kita, kita harus siap. Kenapa? Kalau kita tidak siap, kita akan terpental. Hanya orang yang siap aja akan mendapatkan berkatnya. Kalau kita siap hanya setengah-setengah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita siap full, maka full juga kita akan terima. Kita terima full. Tetapi kalau hanya setengah-setengah, aduh, kita tidak akan terima. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita mau memikul berat yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena ketika Tuhan memberikan beban itu bagi kita, memberikan tantangan hidup itu bagi kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Makanya Tuhan berani berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang lebih lesu. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku. Karena Tuhan tahu bahwa semua yang kita alami, semua beban, semua tantangan hidup, kalau kita mau bawa di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengangkatnya bagi kita. Mari kita belajar kepada Yesus. Dia katakan, marilah belajar kepadaku. Saya rendah hati, saya lemah lembut. Nah, mari kita belajar kepada Yesus. Tuhan Yesus lemah lembut, sabar walaupun kita tidak sabar, setia walaupun kita tidak setia. Itulah Allah kita. Walaupun kita tidak pernah memberi kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu beri kepada kita. Walaupun kita hitung-hitungan memberi kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan Yesus sanggup. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Ada nggak yang lemah lembut di sini? Yang lemah badannya aja banyak. Yang lembut? Nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Rendah hati. Ketika pikir dulu mau rendah hati apa enggak, sama maafin dia apa enggak. Tetapi Tuhan Yesus berani berkata kepada kita, belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita berani menerima tantangan tadi, kita akan mendapatkan apa? Ketenangan. Pertama kali kalau kita terima undangan, kita akan mendapatkan kelegaan. Kedua, kalau kita siap terima tantangan daripada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Beban yang dia berikan, tantangan yang dia berikan bagi kita, itu semuanya ringan. Di ayat 30, semuanya ringan. Tidak ada yang berat, ringan. Kalau kita angkat pasir, berat juga. Kalau basah semen, berat walaupun hanya 5 kilo. Tetapi beban tantangan hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan katakan semuanya ringan, tidak ada apa-apanya. Di dalam Korintus dikatakan bahwa
Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan memberikan semua itu sesuai dengan kapasitas. Di Baka 2 kapasitasnya selama 4 tahun kayaknya mampu nih. Nah, sesudah 4 tahun Tuhan beri kemenangan, ketenangan, kelegaan, dan semuanya ringan. Ya. Tuhan tahu kapasitas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita mau hidup fokus di hadapan Tuhan, pertama yang kita lakukan, terima undangan. Kalau kita terima undangan, kita akan mendapatkan kelegaan. Kedua, berani dan siap menerima tantangan. Kalau kita siap menerima tantangan itu, kita akan mendapatkan ketenangan, dan beban kita pun semuanya ringan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami hidup fokus di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, ada 2 hal yang Tuhan sampaikan bagi kami sebagai umat-Mu. Kalau kami mau hidup fokus di hadapan Tuhan, kami mau menerima undangan yang Tuhan tawarkan bagi kami. Kami mau serahkan semua beban kami di hadapan Tuhan. Karena ketika kami menerima undangan tersebut, kami akan mendapatkan kemenangan. Kedua, kami harus siap atau berani menerima tantangan. Dan kalau kami berani menerima tantangan, kami akan mendapatkan ketenangan. Dan apa yang kami hadapi, semuanya akan biasa-biasa saja. Beban kami pun akan ringan, dan kami akan merasakan ketenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan pada saat ini. Mungkin jemaat-Mu memiliki pergumulan yang berat, memiliki pergumulan yang banyak. Bergumul untuk sekolah, bergumul untuk biaya hidup, bergumul untuk sakit penyakit, bergumul untuk anak, bergumul untuk suami, bergumul untuk istri, bergumul untuk bekerja. Mungkin jemaatmu sudah mulai lelah, sudah mulai putus asa. Namun pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kami agar kami mau datang di hadapan. Biarlah Tuhan yang mengangkat semua beban pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Engkau yang memberikan kelegaan bagi jemaat. Engkau memberikan jalan keluar sehingga jemaat di tempat ini boleh mendapatkan ketenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang tepat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun hamba-Mu percaya Tuhan sanggup mengingatkan kami